Morowali adalah daerah yang naik daun di kalangan para investor karena kandungan nikelnya. Nikel sebagai bahan baku utama pembuatan baterai memang banyak diburu investor dunia. Diam-diam, Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang menjadi motor penggerak di Morowali sudah memproduksi produk-produk dari nikel. Tak hanya IMIP, ternyata ada investor-investor lain yang ada di Morowali. Siapa saja dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat sekitar? Kalau kita bicara nikel, tentu Morowali tidak lagi menjadi daerah yang asing bagi pengusaha nikel ya. Di Indonesia kita dikenal sebagai salah satu negara yang punya potensi nikel terbesar di dunia. Ya. Indonesia itu ada di mana? Ada di sebagian di Sulawesi dan ada di Halmahera. Ya. Sulawesi ada di Sulawesi Selatan, ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu di mana? Salah satunya di Kabupaten Morowali. Ya. Tentu potensi yang kami miliki ini juga tidak kalah besar dibanding dengan yang ada di daerah Halmahera ya. Sehingga potensi yang kami miliki ini yang kemudian menarik teman-teman dari luar untuk datang berinvestasi. Tentu ini sudah dengan perhitungan matang bahwa potensi ini cukup mendukung untuk membangun sebuah investasi besar. Maka hadirlah kawasan IMIP dan insya Allah nanti akan ada juga dibangun kawasan ekonomi khusus yang oleh PT ATI akan bekerja sama dengan PT Vale. Kemudian juga ada kawasan Bahosuo ada di wilayah Bengkulu Barat dan ada beberapa industri-industri nikel lainnya seperti Wansiang dan Transon. Nah, ini beberapa industri yang sudah ada dan yang akan mulai. Jadi kita sudah ada 5 industri yang hari ini mulai beraktivitas di Kabupaten Morowali. Di Morowali ini kan ada 2 kegiatan besar ya, yaitu yang berkaitan dengan pertambangannya dan kemudian yang kedua adalah kegiatan industrinya. Ya. Kegiatan industrinya ini yang hari ini yang betul-betul terasa dampak positifnya terhadap ekonomi masyarakat Morowali dan tentu secara nasional juga ini tidak bisa kita pungkiri kontribusi pemerintah daerah Morowali melalui pengolahan sumber daya alam kita terhadap peningkatan pendapatan nasional. Di pengolahan ini kita sudah sampai pada stainless steel ya. Jadi tadi dari ore, kemudian pig iron, kemudian meningkat. Ya. Kita berharap bahwa ke depan ini nanti akan sudah menjadi produk jadi. Kemarin sudah ada uji coba dari IMIP melalui Politeknik, itu kita sudah menghasilkan produk jadi seperti sendok, ya, alat rumah tangga. Insya Allah nanti akan ada produk-produk lain. Pemerintah daerah memberikan support penuh terhadap dunia usaha, juga tidak lepas daripada beberapa teman-teman kita yang bergerak di dunia industri. Ya. Support yang kami berikan adalah memudahkan pelayanan, termasuk mengawal mereka ya di dalam hal menyelesaikan beberapa masalah-masalah, baik itu dengan masyarakat, baik itu antar sesama mereka pengusaha. Itu kami terlibat, kami proaktif. Kemudian bagaimana dukungan kami terhadap kawasan khusus kawasan IMIP dan termasuk industri baterai, di mana kita mulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Pak Menko Marves, Pak Luhut sendiri yang hadir dan beberapa pimpinan perusahaan MBK yang dari Cina. Kami memberikan support sehingga mereka juga tambah yakin bahwa investasi mereka akan bisa berjalan baik di Indonesia dan khususnya di Morowali. Kemarin ada sedikit kita hambatan sehingga progres yang mungkin direncanakan awal itu tidak kita bisa capai karena adanya bencana alam kemarin, bencana non alam COVID-19, sehingga proses pembangunan itu sempat tertunda 1 tahun ya. Tapi alhamdulillah setelah 2021 kita melihat kondisinya sudah sedikit membaik, maka kami dengan perusahaan mencoba untuk bagaimana bergandengan tangan menghadapi persoalan ini sehingga di 2021 itu proses itu mulai jalan. Kita berharap bahwa
ini tidak akan memakan waktu yang lama lagi, pabrik itu akan selesai. Dan mungkin Bapak-Bapak sudah turun langsung ke lapangan melihat progres itu. Pekerjaan yang belum lama, baru 1 tahun lebih itu dimulai, progresnya sudah seperti itu kan. Nah, jadi kita sangat yakin bahwa keseriusan mereka berinvestasi di Morowali ini sangat tinggi, dan tentu kami pemerintah daerah yang merasa membutuhkan investasi, maka kami juga tentu sangat sadar bahwa itu menjadi kewajiban kita untuk membackup sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang berinvestasi di Morowali. Yang sudah punya pabrik ini IMIP, kawasan IMIP, kemudian Transon, Wansiang. Dua ini baru memulai. Kita bisa lihat pemetaan lokasi, mulai mereka ganti rugi lahan kan. Tapi mudah-mudahan kalau dari laporan mereka yang mereka sampaikan ke kami bahwa mereka ingin khususnya Bawasua itu tahun ini selesai 12 tungku. Sekiranya semua proses-proses tadi ini bisa berjalan sesuai rencana seperti ganti rugi lahan, kemudian pembuatan AMDAL, master plan dan lain sebagainya, dan kemudian hal-hal lain bisa kita antisipasi. Tahun ini mereka target untuk membangun 12 tungku. Ya kita belum tahu nanti, mungkin sampai mereka target ke barang jadi juga. Karena hari ini orang berpikir bagaimana bisa produknya itu punya nilai ekonomis yang lebih tinggi kan. Kalau dia hanya mungkin sampai di bahan setengah jadinya, vero, nanti diproduksi di tempat lain, orang lain ambil untungnya. Kenapa tidak dia padukan saja kan? Jadi ini sistem bisnis hari ini kita sudah dicontohkan oleh IMIP. Bagaimana IMIP itu memulai dari dari tanah, kemudian sampai bahan jadinya, sehingga prosesnya ada dalam satu kawasan ini yang kemudian mereka akan mendapat nilai ekonomis lebih tinggi. Kemudian juga kita daerah negara diuntungkan dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak kan. Kalau yang berminat ini banyak, cuma kan hari ini kita jujur menyampaikan ke mereka bahwa untuk lokasi mungkin itu yang agak sulit ya. Bukan lokasinya tidak tersedia, tetapi mungkin nilai jualnya itu sudah semakin tinggi, sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk berinvestasi kan, dengan harga tanah mulai naik kan. Kalau lokasi insya Allah kita kalau 2-3 investor mau masuk masih punya. Kalau ada biasa yang datang minta 100 hektar, ada 500, itu masih ada. Cuma pertanyaannya apakah mereka masih sanggup menghadapi harga itu yang sudah mulai melambung kan. Alhamdulillah dalam perjalanannya ini dengan masuknya investasi kita bisa lihat. Nah, inilah yang kemudian oleh masyarakat kami itu sangat menyadari bahwa investasi itu penting dan mereka sudah rasakan, sehingga dampak negatif itu jauh. Kenapa? Ada kesadaran mereka untuk bagaimana bisa menjaga secara bersama-sama investasi yang adanya, karena mereka merasakan dulu kami hidup dari nol, cari pekerjaan susah. Jadi kawasan IMIP ini memberikan efek player yang besar ya. Jadi tidak hanya orang yang harus bekerja di IMIP mendapat manfaat, enggak. Orang di luar IMIP itu jauh lebih besar manfaat dia dapat dibanding orang bekerja. Kehadiran kawasan ini memicu semua sektor ekonomi itu bangkit. Jadi sebelum saya menjabat ini PAD Morowali itu baru sebatas 181 miliar. Alhamdulillah kita dalam tren kurang waktu 3 tahun kita bisa mencapai 384 miliar. Nah, target kita biasa juga terpengaruh dengan keluarnya beberapa regulasi dari pusat ya, yang kemudian itu harus berdampak terhadap pendapatan kita. Saya contoh misalnya kemarin dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu berdampak terhadap retribusi perpanjangan izin tinggal orang asing yang IMTA, yang kemudian berubah. Maka itu kami kemarin didorong untuk segera menyesuaikan perdanya. Keterlambatan 2 bulan itu kami rugi puluhan miliar kan. Nah, dananya tidak masuk ke kami, masuk ke pusat. Ya notabene kata akan dikembalikan. Kemudian IMB, ya. Nah, karena berubah regulasinya maka harus kami menyesuaikan. Nah, proses ini tidak mudah karena
kami siap, kadang biasa aplikasinya yang belum siap, jaringan tidak siap. Ini mengganggu pelayanan, sehingga ini juga membuat berdampak terhadap pendapatan daerah kita dari sektor IMB tadi itu kan. Dari peningkatan PAD ini, alhamdulillah kami bisa membuat beberapa program-program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa pengolahan sumber daya alam Morowali itu bukan dilakukan berapa puluh tahun yang lalu. Ini baru 7 tahun lalu setelah Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian menerapkan sistem pengolahan sumber daya alam dengan cara ini. Disitulah kita mulai bangkit ya. Bangkitnya 7 tahun ini tentu tidak langsung berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Maka yang hari ini juga menjadi sorotan besar adalah lingkungan kan. Termasuk ekonomi hijau kan. Kita juga sangat memimpikan itu, kita juga sangat mengharapkan itu. Tapi proses kan bukan proses yang mudah. Maka ini perlu sebuah proses bahwa pertama tentu dari kita, keinginan bersama kita kan, antara pemerintah dan pihak pengusaha. Kemudian oleh pemerintah juga tentu harus memberikan dukungan support. Kalau kita ingin batu bara tidak ada, tentu pemerintah juga harus berpikir bagaimana kecukupan listrik, kan? Nah, kalau kita mau bilang tidak boleh batu bara, ya dia berhenti. Bagaimana pengangguran kita? Jadi ini kan harus dipahami. Jangan kita hanya melihat dari satu sisi, kan? Nah, sambil pelan-pelan hari ini, dan alhamdulillah di IMIP itu sudah mulai mengarah ke situ. Nah, kemarin saya ketemu Pak Camat, ada lagi kita bantu mereka urus lahan untuk bagaimana mereka untuk pembangunan PLTS-nya. Artinya bahwa mereka ingin mengurangi batu bara tadi kan, dengan beberapa cara kan. Jadi tidak hanya mereka dengan batu bara, tapi mungkin dengan PLTS, dan insya Allah 2023 itu Sulewana, kemudian Molawe itu sudah bisa masuk Morowali, dan ini juga bisa menambah daya listrik di daerah kami, sehingga bisa mendorong teman-teman kita di dunia industri untuk bisa menggunakan listrik ya, energi yang ramah lingkungan kan. Karena ini dari PLTA Sulewana, Poso, dan dari Molawe, Kendari itu akan masuk ke sini. Artinya bahwa ini sebuah langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menuju ke ekonomi hijau tadi itu kan. Namun tentu bukan pekerjaan yang harus dikerjakan satu hari. Di kawasan ekonomi khusus itu sudah bangun komitmen antara Valeh dan PT ATI bahwa di kawasan itu tidak ada batu bara. Ini yang perlu kita support ya dari Valeh, karena memang Valeh sejak awal dia ingin ekonomi hijau itu kan. Nah, sehingga tentu tidak terlalu membebani kita kan, karena kita cerita lingkungan kan cerita beban. Untuk apa kita menghasilkan uang banyak, kemudian uang itu hanya kembali mengatasi lingkungan, kita dapat apa kan? Jangan banyaknya dapat, tapi nanti keluarnya tidak ada juga bagian kita kan. Nah, jadi ini upaya yang hari ini lagi dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun oleh teman-teman kita juga yang di dunia usaha. Kemudian apakah itu tidak bisa dibangun batinnya? Bisa. Tinggal nanti kita melihat, kalau secara nasional ada kebijakan, kita boleh diizinkan, kenapa tidak? Tapi intinya bahwa kecukupan energi kita, ya, membangun kawasan itu kita butuh dukungan listrik ya. Tapi tadi ini saya ada dikirimi lagi potensi gas bumi kita di wilayah Bungkus Selatan, itu besar sekali. Ada cekukan yang ditemukan hari ini. Ya mudah-mudahanlah Allah keluarkan kekayaannya ini untuk masyarakat Morowali ya.